No. Oke, selamat siang semuanya. Sekali lagi senang sekali bisa ada di sini. Kaget nggak lihat saya di sini? Kok bukan pasturnya? Ya kalau belum tahu saya, istrinya Rosid, nama saya Nana, kalau yang belum kenal. Jadi saya hari ini akan membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya ayo kita berdoa sama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Engkau berikan kami kesempatan untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, anak-Mu berdoa untuk apa yang sudah Engkau taruh di dalam hati anak-Mu ini Tuhan, bisa dibagikan ya Bapa kepada jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami semua bisa belajar bersama dan kami bisa membawa pulang ajaran yang baik ya Bapa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, semua kemuliaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami buka hati kami kosongkan pikiran kami untuk menerima firman pengajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan, amin. Jadi hari ini kita melanjutkan seri khotbah kita, The Cast of Characters. Minggu lalu kita membahas soal kehidupan Raja Salomo, raja yang paling bijaksana, dan kita juga membahas Amsal 3 ayat 5-6. Tapi saya nggak akan ngerangkum khotbah minggu lalu karena Anda bisa lihat khotbahnya di YouTube channel kita Rock Philadelphia. Nah, untuk hari ini saya mau membahas seorang wanita di Alkitab yang bernama Abigail. Abigail ini saya pertama dengar namanya waktu SMP. Waktu itu ibu gembala saya kasih nama itu sebagai nama baptis saya. Waktu saya baca ceritanya selama bertahun-tahun, dan mungkin Anda juga yang sudah membaca cerita Abigail, Anda juga mungkin tahu bahwa Abigail ini terkenal sebagai wanita yang bijaksana. Dia adalah wanita yang bijaksana dan dia juga punya suami yang kasar, yang nyebelin, namanya Nabal. Nah, kalau misalnya kita yang namanya orang nyebelin itu kita udah tahu lah ya, tiap-tiap hari mungkin kita ketemu ya. Apalagi kalau kita udah menikah gitu. Kita punya suami yang nyebelin, istri yang nyebelin gitu ya kan. Orang-orang ini yang ketawa-ketawa ini bisa langsung ini ketahuan udah married punya suami istri nyebelin ya. Bahasa kerennya bencekno. Ya, bahasa kerennya bencekno. Bencekno itu kalau orang Surabaya ada levelnya, Saudara. Level yang masih level 1 tuh bencekno, level 2 bencekno, level 3 buencekno. Kalau yang paling atas apa levelnya? Buencekno pol jedok. Iya kan, setuju ya? Benar. Nah, itu ada level-levelnya, tapi mungkin kalau misalnya enggak cuman untuk pasangan ya, kadang kita punya anak yang nyebelin gitu. Kita punya bos yang nyebelin, teman kerja yang nyebelin, mungkin orang tua juga nyebelin mertua atau apa yang nyebelin. Pokoknya semua kita pasti pernah ketemu orang yang nyebelin ya kan. Dan kita punya orang itu salah satu yang versi kita sendiri lah, versi Nabal, versi kita sendiri. Pasti ada di hidup kita. Nah, bicara soal nyebelin, itu sangat gampang kalau kita itu mengenali orang, oh orang ini nyebelin, orang ini bencekno, itu gampang ya kan. Tapi kalau misalnya untuk mengenali diri kita sendiri, waktu kita nyebelin, itu enggak gampang. Jadi kapan hari ini, ada cerita kapan hari ini saya nanya sama Melody ya kan, waktu saya nyiapin khotbah, saya bilang, Odi, Mami ini dikasih nama baptis namanya Abigail. Abigail ini orangnya bijaksana, cantik, bijaksana. Menurut Odi, Mami kayak gitu enggak? Dia bilang, ya lumayan lah Mami. Tapi kemarin enggak, Mami bilang, dia bilang gitu kan. Nah, jadi kejadiannya tuh sehari sebelumnya, waktu malam itu dia tuh cerita soal temennya, soal orang tua temennya. Nah, waktu dia sudah selesai cerita, tiba-tiba saya tuh marah-marah sama Melody. Kok gini, saya marah. Dianya terus jadi kesel. Dia kesel terus dia bilang saya gini, Mami, kok Mami marah sama saya? Itu kan bukan saya yang lakuin gitu loh. Kenapa kok kamu marah sama saya? Katanya. Saya baru ngeh. Iya. Loh, yang lakuin orang tuanya temennya gitu loh. Kenapa kok saya marah-marahnya sama Melody, ya kan? Jadi
Ya saya langsung minta maaf sama dia, tapi ya gitu, kadang itu kita itu, susah untuk mengenali waktu kita ini jadi orang yang nggak gampang untuk, di-dealing gitu. Kita kita jadi orang yang nyebelin, waktu kita nyebelin kita tuh nggak bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, jadi, mmm, gimana cara kita bisa mengenali kalau kita waktu nyebelin? Ya kadang kita, bisa dengar dari orang-orang itu bilang kita itu orang seperti apa. Itu kita bisa tahu kita tuh nyebelin apa enggak. Tapi ada cara lain, kita bisa tanya sama orang-orang terdekat kita, sama keluarga kita. Tanya, "Eh, aku ini nyebelin nggak sih?" Coba latihan ke tetangga Anda, ke sebelah nih tanya, "Aku ini nyebelin nggak sih?" Coba ditanya. Jangan berantem loh ya tapi di sini nanti. Jadi ayo, hari ini kita mau belajar dari cerita Abigail sama-sama. Di cerita ini ada 3 karakter, ada yang namanya Daud, Nabal, dan Abigail. Daud ini adalah Raja Daud. Jadi kita mau baca ceritanya di 1 Samuel 25. Kita mau baca bersama-sama dari ayat yang pertama. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran. Nah cerita ini terjadi nggak lama setelah Samuel meninggal. Nah kalau misalnya Anda nggak tahu siapa Samuel itu adalah nabi yang mengurapi Daud untuk dia nanti menjadi raja menggantikan Raja Saul. Nah, dikatakan di situ seluruh orang Israel berkumpul dan meratapi. Jadi saya percaya Daud pun dia juga sedang dalam masa berkabung. Karena Samuel ini seseorang yang dia hormati, ya kan. Jadi kalau Samuel meninggal dia pasti berkabung. Tapi masalahnya gini, Daud ini nggak bisa pergi ke pemakamannya Samuel. Karena apa? Dia itu masih melarikan diri dari Saul. Jadi dia nggak bisa pergi ke pemakamannya Samuel. Mari kita lanjutkan di ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, dikatakan di sini Nabal. Nabal itu orang yang kaya tetapi kelakuannya kasar dan jahat. Nama Nabal itu juga artinya orang bebal. Jadi kalau misalnya Anda punya anak atau anak Anda punya anak, Anda punya cucu, jangan dikasih nama Nabal, ya. Artinya bebal soalnya. Nah, Abigail dikatakan dia ini adalah wanita yang bijak dan cantik. Kalau bahasa Inggrisnya itu dibilang discerning woman. Nah, discerning itu apa? Discerning itu nggak cuma bijaksana, tetapi dia juga mempunyai pengertian yang baik, yang nggak menghakimi. Jadi menurut saya kata discerning ini sangat tepat untuk mendeskripsikan siapa Abigail itu. Di cerita berikutnya Daud itu diceritakan dia meminta bantuan kepada suaminya Abigail Nabal. Jadi Daud ngirim 10 orang tentaranya untuk pergi ngasih pesan ke Nabal. Di ayat ke-6 kita baca. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Jadi waktu Daud ngirim pesan meminta bantuan kepada Nabal itu dia mintanya dengan sopan. Dia ngucapin berkat atas Nabal dan keluarganya. Dan dia bahkan menyebut dirinya itu sebagai hamba dan anak untuk nunjukin rasa hormat kepada Nabal. Dan menurut saya permintaan Daud juga nggak terlalu aneh-aneh berlebihan ya. Dia kan sudah melindungi gembala-gembala Nabal, nggak ada yang hilang domba-dombanya. Jadi ya saya rasa oke lah kalau misalnya dia minta bantuan kasih makan untuk tentara-tentaranya. Jadi ini bukan permintaan yang berlebihan. Tapi mari kita lihat gimana respon Nabal atas permintaan Daud. Ayat 10. Siapakah Daud? Siapa anak Isai itu?
Pada sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masa aku ngambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Nah, jadi pantas aja kalau Nabal ini dibilang orang yang kasar dan jahat, ya kan? Dia ini juga orang yang egois sekali. Dia bilang, rotiku, airku, hewan bantaianku. Apa iya dia tuh nggak punya cukup makanan untuk bisa berbagi sama Daud? Punyalah, pasti punya, dia kaya kok. Apa iya dia tuh benar nggak tahu siapa Daud? Tetapi kok tahu bapaknya Daud Isai? Ya kan? Tahu, dia pasti tahu siapa Daud itu. Tapi Nabal ini tetap memilih untuk membayar kebaikan Daud dengan menghina dan merendahkan Daud. Jadi nggak heran ya kalau Daud bilang sama tentaranya, ayo ambil pedangmu, ayo kita pergi ke rumahnya Nabal, kita bunuh dia, kita bunuh semua pria-pria anak laki-laki yang ada di rumahnya Nabal. Salah nggak kalau Daud bilang begitu? Jangan-jangan penasehatnya Daud dulu ya. Nah, waktu ini kejadian ini terjadi, Abigail itu nggak tahu apa-apa, dia nggak ada di situ gitu. Sampai ada bujangnya yang datang untuk ngasih tahu Abigail cerita. Kita baca ayat ke-18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 puyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, 200 kue ara, dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Nah perhatikan ini, setelah mendengar apa yang terjadi, Abigail ini terus langsung cepat-cepat bilang, itu ayo siapin 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba olahan, 5 gandum bakar, 100 kismis, 200 kue arah. Itu kan kayak catering ya saudara ya, banyak ya makanan ya. Di sini mungkin yang bisa bikin makanan itu cuma Tante Dorcas. Banyak itu pesenannya. Jadi dia ini ngerti gitu, Abigail ini mengerti kalau Daud sama pasukannya ini mungkin namanya dia hangry. Saudara tahu nggak hangry itu apa? Hangry itu hungry dan angry. Lapar dan marah. Jadi di sini siapa yang suka marah-marah kalau lagi lapar? Bahagialah Anda masih mau mengaku. Iya, jadi dia ini punya pengertian, oh mungkin David sama pasukannya ini baru lapar, capek dan mungkin mereka marah juga karena kelaparan. Ya udah makanya sama Abigail disiapin makanan dan banyak. Udah gitu dia pintar saudara. Makanannya ini dikirim duluan. Kirim duluan, dia bilang duluan deh. Dia mikir kalau aku berangkat bareng sama makanannya itu orang-orang segitu banyak itu pada marah. Ya kan? Kalau ketemu sama aku nanti aku dibunuh gitu. Jadi makanya dia pintar, saya bilang dia tuh pintar karena dia kirim makanannya duluan untuk meredakan amarah Daud. Nah di sini juga di ayat tadi dikatakan bahwa Abigail itu nggak memberitahu suaminya Nabal. Nah tapi kita jangan berasumsi jelek dulu. Kalau misalnya Abigail ini oh dia nggak ngormatin suaminya berarti gitu. Enggak, tapi gini terkadang ada orang-orang yang melakukan sesuatu tapi mereka itu nggak mengerti kalau sesuatu yang mereka lakukan itu akan membahayakan diri mereka sendiri. Betul nggak? Ada kan orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi istilahnya orang kasep gitu saudara ya kan. Jadi Nabal ini adalah contoh tipe orang yang seperti itu. Kalau misalnya orang-orang seperti ini ya, kalau misalnya dibiarin mereka akan membahayakan diri mereka sendiri. Jadi perlu ada orang-orang di luar yang masuk untuk membantu mereka membuat keputusan untuk menolong mereka supaya mereka tuh nggak jadi terbahayakan gitu hidupnya. Jadi Nabal seperti ini. Nabal tuh bukannya orang yang bisa nanti diajak diskusi terus ayolah berubah pikiran lah gitu. Enggak, dia bukan tipe orang seperti ini. Jadi makanya Abigail tahu seperti apa suaminya. Jadi dia memutuskan untuk nggak ngasih tahu rencananya dia itu apa pada waktu itu.
Nah setelah itu Abigail pergi, dia bertemu dengan Daud. Nah waktu dia bertemu Daud, dia sujud memberi hormat pada Daud dan dia mulai nyoba ngomong sama Daud, bicara. Ayat ke-24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jadi di sini Abigail meminta belas kasihan dari Daud. Dia juga berkata, "Aku bersedia untuk nanggung kesalahan suamiku. Aku ajalah yang jadi korban, jangan ngorbanin suamiku dan keluargaku." Di ayat ke-26, Abigail juga ngingetin Daud akan kejadian yang belum lama terjadi. Kejadian ini dicatat di pasal 24, jadi pasal sebelum cerita Abigail ini. Anda bisa baca sendiri di rumah ceritanya. Jadi Abigail tuh ngingetin Daud di mana waktu itu Daud itu menunjukkan belas kasihan kepada Saul. Waktu itu Daud itu ada di gua dan punya kesempatan yang sangat tepat untuk bisa membunuh Saul dengan gampangnya. Tetapi waktu itu Daud memilih untuk memberikan belas kasihan dan dia memilih untuk menyerahkan pembalasan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan setelah itu Abigail juga mulai ngingatin Daud soal identitas Daud. Dia mengingatkan siapa Daud itu sebenarnya. Di ayat 28 dikatakan, "Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Ayat 29, "Nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban." Ingat nggak umban itu apa? Umban itu yang dipakai sama Daud untuk mengalahkan Goliat. Ketapel, umban itu ketapel ya. Nah setelah itu Abigail melanjutkan dengan dia mengingatkan Daud bahwa suatu hari nanti dia jadi raja. Dan dia berharap, "Janganlah nanti kalau kamu jadi raja jangan sampai ada penyesalan," dia bilang. Abigail terus ngingatin Daud juga akan Tuhan. Semua yang dia ucapkan itu Tuhan ini, Tuhan itu. Sampai pada akhirnya Daud sadar. Ayat 33. "Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Setelah itu Abigail pulang. Nah, waktu pulang, bayangkan ini yang ditemukan sama Abigail. Dia pulang, suaminya ini baru pesta pora, mabuk-mabukan, saudara. Jadi Abigail memutuskan dia nggak akan cerita sama suaminya apa yang barusan terjadi. Dia nunggu sampai besoknya. Di ayat ke-37. "Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu." Banyak yang bilang Nabal ini kena stroke waktu itu. Serangan jantung terus kena stroke. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Nah setelah Nabal mati, Daud dengarkan kabarnya, oh Nabal sudah mati. Terus dia ingat akan Abigail. Di ayat 40. "Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, 'Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya.' Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, 'Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu.' Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya, dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan, ia mengikuti suruhan Daud untuk menjadi istri Daud." Kayak Cinderella ya. Luar biasa ceritanya ini. Nah tapi gini, saya nggak mau ya saudara pulang dari tempat ini terus mulai doain orang-orang yang nyebelin itu terus bilang, "Tuhan biarin orang itu mati kayak Nabal Tuhan," gitu. Enggak loh ya, nggak mau loh ya. Itu bukan inti dari khotbah ini, walaupun doanya sangat menggoda ya kan. Apalagi kalau udah lihat itu nyebelin gitu. Tapi enggak, saya enggak khotbah soal itu. Nah di cerita ini kita ngerti bahwa Abigail ini adalah seorang wanita yang bijaksana, cantik, discerning, pandai, punya banyak akal ya, setuju? Cerdik juga.
Dan saya dia juga punya keterampilan di bidang diplomasi juga kayaknya, saudara. Pinter ngomongnya ini. Dan saya rasa ini dia dapat trainingnya dari mana? BBI, puji Tuhan. Dapat trainingnya dari suaminya, saudara. Ya kan? Yang tapi ya dari semua itu ya, saya belajar 2 hal yang menurut saya sangat menonjol dari Abigail. Kita belajar sama-sama. Yang pertama, Abigail ini wanita yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Saat dia bicara sama Daud, tadi kan dia bicara mengarahkan segala sesuatunya itu pada Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begitu. Dia tuh nggak berkata, oh aku begini, aku begitu, dia begini, dia begitu, kamu begini, kamu begitu. Enggak. Tapi dia tuh waktu ngomong sama Daud, dia tetap mengarahkan segala sesuatu. Dia bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Abigail ini nggak cuma mengasihi Tuhan, tetapi dia juga hormat sama Tuhan. Dia kan udah bertahun-tahun nih ya tinggal sama, hidup sama Nabal gitu. Dia pasti, saya yakin dia pasti tiap hari berdoa, Tuhan, mbok ya suamiku ini diubahkan gitu kan. Ya mbok suamiku ini bisa berubah suatu harinya gitu. Dia berdoa, semoga suaminya bisa berubah suatu hari nanti. Tapi di ceritanya kita kan tahu, pada akhirnya sampai Nabal mati pun dia tetap tidak berubah, dia tetap nyebelin. Nah tapi Abigail tetap menghormati Tuhan. Dia tetap tunduk sama suaminya. Nah bagaimana dengan kita? Waktu pasangan kita nyebelin, kita ngapain biasanya? Oh kalau dia kayak Nabal. Ini yang biasa kita lakukan tuh begini. Kita mulai ngutip ayat favorit kita nih. Hei suami, kasihilah istrimu. Nanti yang suami terus bilang gini, hei istri, tunduklah pada suamimu. Ya kan? Kita selalu berharap kalau suami kita, istri kita yang berubah duluan gitu kan. Mereka yang harus berubah duluan, mereka yang harus inisiatif duluan gitu. Nah, saya mau kasih tahu ini rahasia sama saudara ya. Saya ini juga suka kayak gitu, kalau baru berantem gitu, kadang saya suka begitu juga. Kaget nggak? Sekarang ketahuan ya, pendetanya Rock Philadelphia ini kurang rohani berantem sama istrinya. Apa istrinya yang berantem sama suaminya? Jadi yang nyebelin siapa nih? Tapi gini, saya diingatkan hal ini, ternyata selama ini saya tuh memakai ayat yang salah, saudara. Ya kan? Harusnya saya bilang, itu tadi, pukul aja kayak Nabal. Gak boleh. Ada mertua, saudara. Iya masa anaknya didoain gitu, janganlah. Bercanda. Enggak, saya menyadari bahwa selama ini tuh kebalik, saudara. Kebalik. Ayat, hai suami kasihilah istrimu, itu ditujukan untuk, untuk siapa? Hai suami, kasihilah istrimu, itu ditunjukkan untuk para suami. Jadi jangan dipakai istri-istri ya. Dan ayat, hai istri, tunduklah kepada suamimu, itu ayat untuk para istri. Namanya di pinggir, hai istri, ya kan? Hai istri, hai suami. Makanya waktu kita ngutip ayat Alkitab, itu jangan dikutip cuma setengah-setengah gitu loh, separuh-separuh gitu. Jadi dan terus jangan diambil terus habis itu diambil sepenggal-sepenggal dipakai seenaknya kita. Kalau orang Jawa bilang seenaknya udele gitu ya kan. Terus jadi makanya kalau kita ngutip firman Tuhan tuh hati-hati. Jangan sampai gini. Kalau kita pikirkan ya, betapa kurang ajarnya kita ini pakai firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh ya. Kita firman Tuhan kita pakai, kita puter-puter untuk kepentingan kita sendiri. Kita sesuaiin dengan kebutuhan kita sendiri. Itu kan kurang ajar, ya kan saudara-saudara? Jadi mari kita belajar. Jangan ngutip firman Tuhan seenaknya sendiri. Firman Tuhan itu dipakai ada untuk menuntun jalan kita. Bukan dipakai untuk menyerang orang. Amin? Amin. Jadi mari, ayo kita
Kita baca Efesus 5:22-29. Jadi apa sih ini? Ayat apa sih ini yang biasanya dipakai cuma sepenggal-sepenggal? Jadi keseluruhan ayat ini tuh bunyinya kayak apa? Mari kita baca sama-sama. Saya mau minta para wanita di tempat ini bisa baca ayat 22-24. Nanti yang bagian suami, para pria bisa membaca sama-sama. Ayat ke-22 para wanita, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Baca lagi yuk, yang kuning itu baca 1, 2, 3. Dalam segala, amin, istri-istri, amin. Sekarang saya bahas dulu ini. Dalam segala sesuatu itu bukan berarti setengah-setengah, yang ini aja, yang itu enggak ya. Segala sesuatu itu artinya apa? Semua. Jadi dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, bahkan tubuh kita juga, itu kita harus tunduk sama suami. Nah berikutnya, para pria baca ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu bagaimana Kristus. Itu dibaca yang terakhir, coba balik ke 25. Itu yang menyerahkan dirinya baginya, baca sekali lagi 1, 2, 3. Oke, ayat 26. Untuk memutuskannya dengan air dan firman. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Amin? Amin. Di ayat 25 tadi dikatakan, kasihilah istrimu seperti seperti Kristus menyerahkan dirinya baginya. Yang namanya menyerahkan diri itu termasuk menyerahkan ego saudara. Ya kan? Kalau sudah punya yang namanya, oh aku menyerahkan diri deh. Kira-kira masih punya ego enggak? Waduh, suaminya pada diem semua ini. Para suami, ya kan? Kalau misalnya kita sudah mau menyerahkan diri kita seperti Kristus menyerahkan diri, itu sudah enggak ada ego lagi. Sudah enggak ada arogansi lagi dalam kehidupan. Itu yang dikatakan oleh ayat ini. Jadi makanya, lain kali kalau berantem, ngutip ayatnya yang benar. Dan ngutipnya tuh yang semua dibaca. Gitu ya, jangan sepenggal-sepenggal. Saya yakin kalau next time Anda ngutipnya seperti ini, nggak jadi berantem. Panjang soalnya bacanya. Tapi ini yang perlu saya jelaskan. Kalau ada dari Anda yang mengalami kekerasan rumah tangga ini, saya bukannya ngomong kayak, udah kamu tahan-tahanin aja sama suami kamu. Enggak. Saya mau bilang ini, kalau misalnya ada dari Anda yang mengalami kekerasan rumah tangga, Anda perlu mencari bantuan. Bisa dari komunitas Anda atau bisa dari orang-orang yang profesional gitu ya. Dan kalau misalnya Anda juga merasa bahwa nyawa Anda, kalau sampai Anda merasa nyawa Anda terancam, nah itu lebih lagi itu. Anda harus cepat-cepat cari bantuan dan cepat-cepat keluar dari hubungan itu. Nah, bagaimana dengan kita yang belum menikah? Selama ini, dari tadi kan kita ngomongin suami istri gitu kan. Kalau kita belum nikah, gimana? Yang pertama, kita hari ini belajar untuk bisa memperlengkapi diri kita di masa depan. Suatu hari mungkin nanti kita nikah, ya kan? Jadi kita bisa udah belajar, oh suami sama istri itu harus gini, kalau nanti ada masalah harus gini. Yang kedua, firman ini sebetulnya nggak ditujukan cuma untuk pasangan aja. Tetapi prinsip ini bisa kita aplikasikan dalam segala macam hubungan. Kita perlu tunduk sama otoritas di atas kita. Amin.
seperti kita tunduk pada Tuhan. Kita perlu mengasihi orang-orang di sekitar kita seperti Kristus sudah mengasihi kita. Jadi prinsip ini itu bisa diaplikasikan nggak cuma untuk suami istri tapi juga untuk siapa saja. Yang berikutnya, hal kedua yang saya belajar dari Abigail adalah Abigail itu penuh dengan kasih sayang. Jadi nggak cuma Abigail itu setia sama Nabal, tapi dia itu mau berbuat lebih lagi buat suaminya. Dia sampai menemui Daud, minta belas kasihan untuk keluarganya. Dia nawarin diri untuk nanggung kesalahan Nabal, rela untuk mengorbankan dirinya buat keselamatan keluarganya. Ini tuh menunjukkan betapa penuh kasih sayangnya Abigail. Bagi Abigail, orang-orang itu lebih penting. Orang-orang ini penting gitu buat dia. Jadi dia jadi tergerak untuk bertindak dengan penuh kasih sayang, belas kasihan, dan pengampunan. Abigail ini mengerti bahwa pembalasan itu enggak menyelesaikan masalah. Pembalasan itu enggak menyembuhkan luka. Pembalasan itu enggak membawa keadilan. Tetapi sebaliknya, pembalasan itu menciptakan masalah lebih lagi, memberikan luka yang lebih lagi, dan pembalasan itu juga enggak akan membawa keadilan, enggak akan pernah adil. Saat kita membalas musuh kita akan selalu berharap mereka itu akan mengalami luka yang lebih sakit daripada kita. Betul nggak? Tak akan ada orang bilang, udahlah mereka jangan disakiti sesakit kita, jangan. Baik banget gitu ya, itu cuma Atrok yang bilang kayak gitu. Setiap orang yang disakiti kalau mau balas dendam selalu bilang, biar dia itu celaka lebih dari kita, biar dia sakit lebih dari kita, ya kan? Jangan dijawab betul dong, baru dibilang cuma Atrok baik. Nah gitu kalau misalnya kita mau membalas musuh kita berharap mereka disakiti lebih lagi. Terus musuh kita balik lagi berharap yang sama. Oh tak balas nanti lebih baik, lebih lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya kan? Terus habis itu belum nanti kalau orang-orang di sekitar kita, waktu kita balas-balesan, mereka ikut tersakiti. Tadinya mereka nggak apa-apa, mereka jadi, oh itu kurang ajar itu nyakiti aku, balas juga. Muter kan tuh itu saudara-saudara, merambat kemana-mana gitu, merambat kemana-mana. Itu jadi kayak lingkaran yang nggak habis-habisnya itu, kayak nggak habis-habisnya itu. Jadi kita mau belajar untuk punya hati seperti Abigail. Orang yang menyakiti satu sama lain itu biasanya ada 2 alasan. Yang satu karena hati mereka terluka atau mereka itu mempunyai hati yang jahat. Cerita tadi kan kita tahu bahwa Nabal itu menyakiti orang-orang karena sifatnya yang kasar dan jahat. Jadi hati Nabal ini memang jahat. Tetapi apakah dengan membunuh Nabal beserta semua laki-laki yang ada di rumahnya itu adalah penghukuman yang adil? Tadi Daud juga berencana membunuh Nabal karena hatinya terluka gitu kan, tersinggung. Ingat, tadi Daud itu kan saya sudah bilang di awal. Dia ini baru dalam pelarian. Dia baru berduka, capek ya kan. Diprovokasi sama Nabal. Kalau aja Daud tetap bersikeras, ngotot, dah dibunuh aja itu semua orang yang di rumahnya Nabal. Bisa nggak kita bayangkan? Berapa banyak orang-orang yang nggak bersalah yang jadi korban dari pembunuhan ini? Berapa banyak keluarga dari korban-korban ini yang akan mau balas dendam sama Daud? Apakah mereka bisa ngerti keadaan Daud, apa yang Daud sudah alami, terus mereka bisa ngerti? Apakah mereka juga bakalan bisa punya belas kasihan sama Daud untuk bisa ngasih penghakiman yang adil buat Daud? Di Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku,
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Di terjemahan bahasa Inggris juga dikatakan begini. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Jadi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dia yang akan melakukan pembalasan. Dan di terjemahan Inggris ini dikatakan leave to the righteous anger of God. Righteous anger of God itu adalah murka Allah yang benar. Jadi siapa yang bisa menghakimi dengan adil? Tuhan, cuman Tuhan. Kalau kita manusia, kita mau menjadi menghakimi itu kita akan selalu bias gitu ya, saudara. Kita akan menghakimi berdasarkan apa yang kita bisa lihat gitu. Kita nggak bisa tahu hati orang itu, apa yang ada di dalam hati mereka, kejadian apa yang ada di masa lalu mereka, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi belum tentu penghakiman yang kita beri kepada orang tersebut adalah penghakiman yang adil. Tetapi Tuhan bisa melihat hati seseorang, Tuhan bisa melihat masa lalu seseorang. Tuhan yang bisa memberikan penghakiman yang paling adil. Semua setuju? Katakan amin. Nah, Abigail mengerti prinsip ini. Daud juga ngerti prinsip ini. Tapi ya cuman itu tadi, karena keadaan, situasi, dia jadi kilaf dan mengambil keputusan yang salah. Kita juga sering kayak gitu kan. Kita capek, kita jadi kilaf gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang tadinya kita tahu nggak harus kita lakukan, tapi kita lakukan. Maka itu seperti Abigail, kita mau belajar untuk punya kasih sayang, belas kasihan. Dan kita mau serahkan semua pembalasan ke dalam tangan Tuhan. Dan mau percaya, kita percaya Tuhan pasti bisa kasih pembalasan yang paling adil. Sekali lagi, jadi dua hal yang kita belajar dari Abigail. Yang pertama, Abigail mengasihi dan menghormati Tuhan. Yang kedua, Abigail penuh dengan kasih sayang. Nah sekarang ada bonusnya. Ayo kita lompat ke perjanjian baru. Kita loncat ke perjanjian baru. Di Matius 22 ayat 37-38 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah kalau dipikir-pikir ini tadi yang dilakukan Abigail ya kan? Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesamanya. Berikutnya, tadi di cerita itu dikatakan Abigail menyiapkan hadiah, roti dan anggur. Dia bersedia membasuh kaki dari hamba-hamba Daud. Dia menengahi Daud dan Nabal dan meminta belas kasihan. Dia juga rela menanggung kesalahan Nabal dan mengorbankan nyawanya sebagai ganti untuk keselamatan Nabal dan seisi rumahnya. Kedengarannya familiar enggak cerita ini? Cerita Abigail adalah gambaran dari Injil kabar baik Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya kan? Abigail menengahi, janganlah belas kasihan buat Nabal. Yesus menengahi kita. Janganlah biar enggak binasa. Dia rela menanggung kesalahan Nabal dan mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Nabal dan isi rumahnya. Ini adalah gambaran dari kehidupan Yesus. Yesus rela mati untuk dosa-dosa kita. Luar biasa ya saudara. Sesuatu yang terjadi, ini nih cerita Abigail kan di perjanjian lama ya. Udah terjadi beribu-ribu tahun lalu gitu. Tapi cerita ini itu bisa menunjuk kepada cerita kehidupan Tuhan Yesus yang terjadi di perjanjian baru. Luar biasa. Ini adalah bukti bahwa Alkitab kita itu konsisten dari zaman dulu sampai sekarang. Dan saya percaya di masa depan sampai selamanya itu tetap akan konsisten. Pesan yang ada di Alkitab itu konsisten dari dulu sampai sekarang. Jadi
sekali lagi kita mau belajar dari Abigail. Kita mau hormat, kita mau mengasihi Tuhan kita lebih lagi. Saat kita mengasihi Tuhan kita mau menyenangkan hati kita, menghormati Tuhan kita, itu berarti kita melakukan apa yang Tuhan kita mau. Yang kedua, kita mengasihi sesama kita, mempunyai kasih sayang seperti Abigail. Kita mengasihi sesama kita. Kalau ada orang yang salah sama kita, kita kasih pengampunan, kita serahkan pembalasan itu ke dalam tangan Tuhan. Jadi, udah ini khotbah saya. Di sini saja. Senang sekali ini saya waktu itu belajar. Waktu itu saya baru belajar sendiri soal Abigail karena saya penasaran. Dari dulu punya nama Abigail tapi kok nggak tahu apa-apa soal Abigail gitu kan. Ya udah saya cerita sama Rosid gitu. Terus dia bilang, "Oh, itu cocok itu untuk dikhotbahin kan dari khotbahnya pas." Itu katanya. Ya berhubung saya sudah belajar dan menurut saya ceritanya menarik, saya digerakkan juga untuk biasanya tuh saya tuh ngeyel kalau disuruh sama Rosid, "Ayo khotbah." Enggak lah gitu. Tapi kali ini disuruh khotbah sama Rosid, "Ayo khotbah share soal Abigail." Oke, saya langsung setuju untuk share gitu. Jadi saya harap saudara semua belajar banyak dari cerita Abigail. Saya sendiri saya merasa karena itu adalah nama yang diberikan kepada saya merasa ini sangat berkesan sekali. Saya bisa belajar banyak dari Abigail, tahu lebih dalam lagi, bahkan menemukan koneksi dengan Injil yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Itu luar biasa sekali. Saya merasa diberkatin banget dalam perjalanan iman saya. Dan saya harap kita semua belajar yang sama. Amin. Mari kita berdoa, kita tutup. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami diizinkan untuk belajar dari sosok Abigail Tuhan. Seorang wanita yang mengasihi-Mu, yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami patuh kepada semua hukum-hukum-Mu yang sudah Engkau berikan Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dan kami mau belajar lebih lagi untuk mengasihi sesama kami, belajar lebih lagi untuk melepaskan pengampunan, dan untuk belajar melepaskan pembalasan Tuhan yang merupakan hak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang adil, Engkau adalah Allah pembela kami, Engkau sanggup memberikan penghakiman yang adil Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang ada di sini Tuhan, untuk benih yang sudah ditanamkan pada siang hari ini Tuhan, kami bisa pulang Tuhan, biarkan benih ini bisa bertumbuh dalam kehidupan kami, orang-orang bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu yang mengasihi sesama kami. Biarkan kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui apa yang kami pelajari hari ini dari Abigail. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Hamba-Mu sudah, anak-Mu sudah selesai ya Bapak menyampaikan firman-Mu. Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan, dalam hati setiap anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Serahkan sisa hari kami ya Bapak, sepanjang minggu depan ya Bapak ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kemuliaan hanya untuk Yesus. Haleluya. Amin.